proses kerahasiaan di mana apapun yang diceritakan oleh konseli akan dirasakan oleh konselor. Jadi mengerti Ji? Iya, Ibu mengerti. Oke, apakah kamu sudah siap? Kalau misalnya sudah siap, kita akan mulai sesi konseling ini demi sedikit. Iya, Ibu, silakan Ibu. Oke, baik. Coba deh Lia ceritakan apa saja yang membuat Lia untuk cerita dengan ini. Begini Bu, saya tuh suka menunda-nunda tugas Ibu. Terus kalau mami dan lainnya itu biasa paling sendiri main Ibu. Oh, jadi kelihatannya ini Lia kebiasaannya itu menunda ya. Cukup mengganggu pikiran Lia ya. Iya Ibu. Iya Ibu, saya tahu itu salah Ibu, tapi kayak susah sekali itu untuk bilang merasa malas. Oh iya, pasti tuh susah banget ya. Coba Lia tuliskan cerita tentang kebiasaan menunda yang sekarang ini Lia alami. Gambarkan seperti apa rasanya, kapan dia muncul, dan bagaimana dia mempengaruhi kehidupan Lia. Nah, anggap ceritanya ini Lia sebagai musuh yang sering mengganggu. Jadi saya selalu menunda-nunda setiap ada tugas. Saya bilang nanti saja, tapi akhirnya itu tugas menumpuk dan aku panik dan nilai saya jelek. Aku merasa bodoh dan pemalas. Sepertinya aku memang tidak bisa berubah. Jadi cerita yang tadi paparkan dia itu salah satu yang membuat dia mengganggu, yang sering muncul ya. Nah sekarang coba kita pisahkan tadi yang kebiasaan menunda dari dirimu. Jadi coba beri nama bentuknya, lalu tulis deskripsinya seolah-olah ia adalah karakter dalam cerita. Apa sifat-sifatnya, bagaimana cara kerjanya. Jadi dia namakan apa sih kebiasaan menundanya itu? Si penunda. Coba tuliskan lagi. Aku akan menemani dia si penunda. Dia seperti monster kecil yang selalu duduk di bahuku. Setiap aku mulai mau bekerja, dia berkata nanti saja, masih ada waktu. Atau ini terlalu sulit, istirahat dulu. Dia licik, kadang menyamar sebagai teman yang peduli padaku. Wah, gambar yang tadi dia tuliskan dan ceritakan ke ibu itu sudah sangat hidup. Nah, menurutnya Lia, apa sih kelemahan dari si pemuda itu? Dia takut kalau aku benar-benar mulai mengerjakan sesuatu. Begitu aku mulai tindakan kecil, suaranya tuh langsung melemah. Nah, coba sekarang gambarkan si pemuda itu di kertasnya, beri tanda X setiap kali dia menang melawannya. Nah, kalau misalnya ini si penunda terus muncul di hidupnya dia, apa yang bakal terjadi dengan tugas-tugasnya dan impiannya? Tugas-tugas saya itu bakal keteteran, terus nilai saya juga itu bakal turun. Terus saya kadang mikir saya gini kayak pemalas gitu. Kalau kita lihat lebih dekat, sebenarnya ini dia nggak malas, cuma si penunda ini yang membuat langkahnya dia menjadi berat. Nah, apa kalian setuju yang tadi dikatakan? Iya sih Bu, saya ingin berubah. Nah, karena sudah kita tadi tulis sama, bagaimana kalau sekarang dia menulis cerita baru yang kali ini mengenai tentang momen ketika dia berhasil mengalahkan si penunda. Apa yang berbeda di saat itu? Pagi itu si penunda berisi presentasimu masih 2 hari lagi, santai. Tapi aku ingat kata bu guru, mulailah sekarang. Aku buka laptop dan tulis outline sederhana. Aku bilang ke si penunda, tidak kali ini. Aku mengerjakan sedikit-sedikit dan ternyata presentasiku selesai lebih awal. Wah, luar biasa ya. Jadi dalam cerita baru ini, siapa dirimu sebenarnya? Aku Lia, si pelajar cerdas yang tahu trik mengalahkan penunda lain dengan langkah-langkah kecil yang tidak mendengarkan bisikannya. Nah, jadi mari beri tanda X si penunda untuk merayakan kemenangan. Oke, jadi sekarang dia bisa bandingkan cerita yang kamu tulis. Jadi apa perbedaan
pertama dari cerita lama yang tadi dia tulis dan cerita baru yang dia tulis. Di cerita lama itu, aku sebagai korban yang tidak berdaya. Di cerita baru, aku punya kekuatan untuk mengalahkan si penunda. Ya, nah jadi berdasarkan dari cerita baru, apa yang bisa dia lakukan untuk minggu ini untuk memperkuat dia si pemberani? Aku mau coba 3 hal. Yang pertama itu, aku akan tulis 30 penting setiap pagi di Sekinat yang harus selesai hari itu. Terus yang kedua itu, kalau berhasil menyelesaikan tepat waktu, aku izinkan diriku main game selama 30 menit sebagai hadiah. Terus yang ketiga, aku akan gambar karikatur si penunda di buku dengan tanda silang merah biar ingat untuk tidak dengerin dia. Wah, rencananya ini dia sangat bagus sekali. Apa yang membuatnya Lia memilih jadi strategi itu? Aku sadar si penunda paling kuat saat aku nggak punya rencana. Dengan to-do list, aku punya pedoman, hadiah game bikin aku semangat, dan gambar itu kayak peringatan visual begitu. Sangat bagus ya. Sangat bagus ya. Lia ini sudah bagus dalam memadukan strategi praktis dengan motivasi emosionalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambah lagi satu, misalnya kalau dia foto to-do list-nya yang sudah tercapai lalu dikirimkan ke temannya sebagai bentuk komitmen kalau benar-benar dia ini melakukan strateginya. Boleh banget. Kebetulan ibu ada temanku yang sama kayak malas begitu, mungkin bisa tak partner gitu. Nah, jadi sebelum kita akhiri, bisa kalian ucapkan dengan kata kayak dia, saya bisa mengontrol waktuku dan menang dari si penunda. Saya bisa mengontrol waktuku dan bisa menang dari si penunda. Oke, bagus. Nah, jadi dia sudah boleh bawa gambar dan tulisnya yang pertama sebagai pengingat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih Ibu, rasanya sangat melegakan sudah bercerita dengan Ibu.